Iya. Udah mulai belum? Udah. Lu dicek ton deh. 1, 2, 3. Loh, sasaranku kali ini dia apa bisa dipotong? Masalah. Gas. Bis. Wis yo gas J. Rok lu gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Abiu Faik Faras, 2. Atidina Naseha, 3. Naufal Nur Afifuddin, 4. Ferigan Oktranda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil evaluasi SOP dan pembuatan daftar pilih. Prosedur penerimaan pasien baru dan pasien lama. Pada prosedur penerimaan pasien baru, 1. Petugas pendaftaran menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. 2. Petugas pendaftaran membuka pendaftaran pasien menuju petugas untuk mendapatkan nomor antrian. 4. Pasien menuju mesin antrian dan mengambil antrian pendaftaran. 5. Pasien melaksanakan pendaftaran dengan identifikasi petugas mengenai data pasien, apakah pasien tersebut adalah pasien baru atau pasien lama. 6. Jika belum, petugas pendaftaran meminjam kartu identitas pasien. 7. Petugas pendaftaran membuat kartu identitas berobat atau KIB. 8. Petugas membuat kartu indeks utama dengan memberikan nomor rekam medis baru. 9. Petugas pendaftaran menanyakan keluhan pasien. 10. Petugas pendaftaran membuat status. 11. KIB yang memuat nomor rekam medis, nama dan alamat diberikan kepada pasien. 12. Petugas pendaftaran memberikan kali berobat. 13. Petugas pendaftaran mempersilakan pasien menuju poliklinik yang dituju dan menunggu di ruang tunggu. 14. Kiub yang memuat identitas pasien serta nomor rekam medis disimpan di rak kiub. 15. Petugas pendaftaran melakukan entry data ke komputer dan poliklinik yang dituju. Kemudian untuk prosedur penerimaan pasien lama. 1. Pasien menuju tempat pendaftaran untuk mendaftar dan mengambil nomor antrian. 2. Pasien dipanggil dengan nomor antrian kemudian menuju loket pendaftaran. 3. Petugas menanyakan apakah pasien merupakan pasien baru atau lama. 4. Untuk pasien lama, petugas melakukan interval menuju komputer atau buku register, mencocokkan informasi yang ada, kemudian pendaftaran sesuai polling. 5. Petugas menuju data pasien di kiub. 6. Petugas menyerahkan kembali identitas pasien. 7. Petugas mengarahkan pasien ke poli yang dituju. 8. Petugas menyimpan kiub di rak kiub sesuai dengan abjad nama pasien. 9. Petugas menyiapkan formulir rawat jalan sesuai kasus pasien dan mendistribusikan formulir rekam medis di bagian poli yang dituju pasien. Kemudian akan dibacakan oleh Mas Abiu Faik Faras. SOP Bayangkara Semarang. Loh, PPT-nya hilang. SOP Bayangkara TPPRJ lama. Yang pertama, menyiapkan formulir dan catatan untuk pelayanan, yaitu pertama formulir DRM rawat jalan baru yang telah diberi nomor RM, yaitu formulir rekam medis yang belum berisi catatan pelayanan pasien yang lalu. Kedua, register pendaftaran pasien rawat jalan yang digunakan untuk menginput identitas pasien pada saat pendaftaran. Yang ketiga, buku ekspedisi, yaitu buku yang digunakan untuk serah terima dokumen rekam medis agar jelas siapa yang menerimanya. Keempat, kiub kartu identitas utama pasien, yaitu kartu indeks yang digunakan sebagai petunjuk pencarian kembali identitas pasien. Kedua, pelayanan kepada pasien baru meliputi yang pertama, menanyakan identitas pasien secara lengkap untuk dicatat pada formulir rekam medis rawat jalan, kartu periksa, dan kiub.
Yang kedua, menyerahkan kartu periksa kepada pasien dengan pesan untuk dibawa kembali bila datang berobat berikutnya. Ketiga, menyimpan QIUP sesuai urut abjad alfabetik. Keempat, menanyakan keluhan utama guna memudahkan mengarahkan pasien ke poliklinik yang sesuai. Kelima, menanyakan apakah membawa surat rujukan bila membawa. Keenam, tempelkan pada formulir rekam medis rawat jalan. Bila membawa, pertama tempelkan pada formulir rekam medis rawat jalan. Kedua, baca isinya, ditunjukkan kepada dokter siapa atau diagnosisnya apa guna mengarahkan pasien menuju ke poliklinik yang sesuai. Yang keenam, pasien diarahkan ke kasir guna membayar administrasi pada biaya dokter atau dokter spesialis yang dituju. Ke-7, mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu poliklinik yang sesuai. Ke-8, DRM dikirim ke poliklinik yang sesuai oleh petugas yang ditunjuk dengan menggunakan buku ekspedisi. 3. Pelayanan pasien lama meliputi: yang pertama, pelayanan menanyakan terlebih dahulu membawa kartu periksa atau tidak. Kedua, bila membawa kartu periksa, maka catatlah nama dan nomor rekam medis pada tracer untuk dimintakan dokumen rekam medis lama ke bagian penyimpanan atau filing. Yang ketiga, bila tidak membawa kartu periksa, maka tanyakan nama dan alamatnya untuk dicari di QIUP atau komputer. Keempat, mencatat nama dan nomor rekam medis yang ditentukan di QIUP pada tracer untuk dimintakan dokumen rekam medis lama ke bagian penyimpanan atau filing. Yang kelima, mempersilahkan pasien lama untuk membayar administrasi dan biaya dokter atau dokter spesialis di kasir. Keenam, pelayanan pasien asuransi kesehatan disesuaikan dengan peraturan dan prosedur asuransi penanggungan biaya pelayanan kesehatan. 4. Setelah akhir pelayanan, kegiatannya adalah: yang pertama, menginput data identitas pasien rawat jalan di komputer. Yang kedua, mencocokkan jumlah pasien dengan jumlah pendaftaran rawat jalan dengan kasir rawat jalan. Ketiga, membuat laporan harian tentang penggunaan formulir rekam medis untuk pengendalian penggunaan formulir rekam medis. Yang keempat, merekapitulasi jumlah kunjungan pasien baru dan lama untuk keperluan statistik rumah sakit. Kelima, meneliti kelengkapan dokumen rekam medis rawat jalan. Dan keenam, menyimpan dokumen rekam medis rawat jalan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ferry Zananda Oktomo. SOP TPPRJ baru setelah direvisi. Yang pertama, menyiapkan formulir dan catatan untuk pelayanan, yaitu A. Formulir DRM rawat jalan pasien baru yang telah diberi nomor rekam medis, yaitu formulir rekam medis yang belum berisi catatan pelayanan pasien. B. Register pendaftaran pasien rawat jalan, komputer yang digunakan petugas untuk menginput identitas pasien pada saat pendaftaran. C. Buku ekspedisi, yaitu buku yang digunakan untuk serah terima DRM agar jelas siapa yang menerima. D. QIUP atau kartu indeks utama pasien, yaitu kartu indeks yang digunakan sebagai petunjuk pencarian kembali identitas pasien. Yang kedua, pelayanan kepada pasien baru meliputi: A. Petugas pendaftaran menanyakan identitas pasien secara lengkap untuk dicatat pada formulir rekam medis rawat jalan, kartu periksa, dan QIUP. B. Petugas pendaftaran menyerahkan kartu periksa kepada pasien dengan pesan agar dibawa kembali apabila datang berobat kembali. C. Petugas pendaftaran menyimpan QIUP sesuai urut abjad alfabetik. D. Petugas pendaftaran menanyakan keluhan utama dari pasien
untuk memudahkan mengarahkan ke poliklinik yang sesuai. Petugas pendaftaran menanyakan apakah pasien membawa surat rujukan. Bila membawa, atau petugas menempelkan surat rujukan pada formulir rekam medis rawat jalan. Yang kedua, petugas membaca surat rujukan supaya lebih jelas rujukan pada dokter siapa, atau membaca diagnosisnya agar mudah untuk mengarahkan pasien menuju ke poliklinik yang sesuai. Dan F, pasien diarahkan oleh petugas pendaftaran menuju ke kasir untuk membayar administrasi dan biaya dokter atau dokter spesialis yang dituju. G, petugas pendaftaran mempersilahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu poliklinik yang sesuai. DRM dikirim ke poliklinik yang sesuai oleh petugas yang sudah tertulis di buku ekspedisi. Yang ketiga, pelayanan pasien lama meliputi petugas pendaftaran menanyakan terlebih dahulu apakah pasien membawa kartu periksa atau tidak. B, apabila pasien membawa kartu periksa, maka petugas pendaftaran mencatat nama dan nomor rekam medisnya pada tracer untuk dimintakan DRM lama ke petugas penyimpanan atau filing. D, apabila pasien tidak membawa kartu periksa, maka petugas pendaftaran menanyakan nama dan alamatnya untuk dicari di Qiyup atau komputer. D, petugas pendaftaran mencatat nama dan nomor rekam medis yang ada di Qiyup yang sudah diberikan tracer untuk dimintakan DRM lama ke petugas bagian penyimpanan atau filing. E, petugas pendaftaran mempersilahkan pasien lama untuk membayar administrasi dan biaya dokter atau dokter spesialis di kasir. F, layanan pasien asuransi kesehatan seperti BPJS, Askes, dan lain-lain sesuaikan dengan peraturan dan prosedur asuransi penanggung biaya pelayanan kesehatan. Keempat, setelah akhir pelayanan kegiatannya adalah A, petugas pendaftaran menginput data identitas pasien rawat jalan di komputer atau SIM-RS rumah sakit. B, petugas pendaftaran mencocokkan jumlah pasien dengan jumlah pendaftaran rawat jalan dengan kasir rawat jalan. C, petugas pendaftaran membuat laporan harian tentang penggunaan formulir rekam medis untuk pengendalian penggunaan formulir rekam medis. D, petugas pendaftaran merekapitulasi jumlah kunjungan pasien baru dan lama untuk keperluan data statistik rumah sakit. E, petugas pendaftaran meneliti kelengkapan dokumen rekam medis rawat jalan. F, petugas pendaftaran menyimpan dokumen rekam medis rawat jalan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naufal. Untuk daftar tilik, yang pertama, petugas menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan keterangan setiap petugas akan menyiapkan dokumen agar pendaftaran berjalan dengan lancar. Yang kedua, petugas membuka pendaftaran dengan keterangan petugas membuka pendaftaran agar pasien cepat melakukan pendaftaran. Yang ketiga, petugas menanyakan kepada pasien apakah pasien tersebut pasien baru atau lama dengan keterangan untuk mengetahui pasien lama atau baru agar memudahkan petugas mencari data. Yang keempat, jika pasien baru, petugas meminjam kartu identitas pasien dengan keterangan petugas wajib meminjam kartu identitas karena untuk menginput data baru mereka. Yang kelima, petugas membuat KIB dengan keterangan petugas membuat KIB untuk keperluan pasien jika datang kembali ke rumah sakit dan memudahkan petugas untuk mencari data mereka. Yang keenam, petugas membuat Qiyup dan memberikan nomor RM dengan keterangan petugas mencatat untuk dokumen pasien datang kembali ke rumah sakit tidak membawa KIP petugas akan melihatnya di Qiyup. Yang ketujuh, petugas menanyakan keluhan pasien dengan keterangan agar pasien bisa ditujukan langsung ke poliklinik yang sesuai dengan keadaan pasien. Yang kedelapan, petugas membuat status dengan tujuan untuk memudahkan pemeriksaan. Yang kesembilan, KIB diberikan ke pasien beserta kartu identitas pasien dengan
bertujuan agar pasien dapat membawa KIB jika datang ke RS kembali. Yang ke-10, petugas memberi pesan jika pasien berobat kembali maka KIB dibawa dengan keterangan agar pasien ingat untuk membawa KIB jika berobat kembali. Yang ke-11, petugas menunjukkan poliklinik yang dituju pasien dengan keterangan seringkali petugas lupa untuk menunjukkannya karena pendaftaran terlalu ramai dan biasa di RS sudah diberikan seperti peta untuk mengetahui letak poliklinik. Yang ke-12, petugas menyimpan kiub disimpan di rak kiub dengan keterangan agar memudahkan pencarian. Petugas menyimpan dengan rapi dan sesuai dengan urutan abjad nama pasien. Yang 13, petugas menginput data pasien ke komputer dengan keterangan semua petugas wajib agar data pasien tidak hilang. Yang ke-14, petugas pendaftaran memberikan DRM pasien kepada petugas lain untuk mendistribusikannya ke poliklinik dengan keterangan biasanya hanya beberapa yang mengumpulkan karena pekerjaan ini cukup mudah. Yang ke-15, petugas pendaftaran menerima status pasien yang sudah diperiksa dokter dengan keterangan masing-masing petugas akan menerima status dan menginputnya ke komputer agar tersimpan. Yang ke-16, petugas membuat laporan harian dengan keterangan petugas membuat laporan supaya data harian bisa terlihat jelas. Yang ke-17, petugas menyerahkan laporan ke bagian pengolahan data dengan keterangan hanya beberapa petugas saja karena hanya menyerahkan saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.